Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Semoga kalian semua tetap sehat walafiat dan senantiasa ada dalam limpahan karunia serta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di video kali ini saya akan membicarakan masalah, sebut saja, hikmah di balik wafatnya Syekh Abdul Qadir Jawas atau Syekh Yazid Jawas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui dengan beredarnya ceramah-ceramah beliau, fatwa-fatwa beliau, wabil khusus tentang masalah ibadah di sisi kuburan, bahkan termasuk masalah mengumumkan kematian. Beliau sangat melarang. Yang diizinkan, yang diperbolehkan oleh beliau adalah memberitahu sanak saudara, kerabat dekat. Itu yang diperbolehkan. Kalau diumumkan ke seluruh masyarakat, ke seluruh umat, maka beliau sangat melarang. Itu di video beliau. Tapi anehnya, ketika beliau wafat, malah jemaahnya, murid-muridnya mengumumkan kewafatan beliau, sehingga kami juga tahu dari mereka. Ini bagaimana? Tapi bagi kami masalah ini sudah tidak asing lagi, karena bagi kami itu biasa dilakukan. Biasa dilakukan. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ahbarahum bi mautin Najasyi fil yaumil ladzi mata bih summa kharaja bihim ilal musalla fa shalla alaihi. Ini berada di Syarah Kasifatus Sajjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapat berita kematian Najasyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat, dan beliau keluar menuju musola bersama para sahabat dan menyolati Najasyi di sana. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan wafatnya Najasyi kepada para sahabat. Jadi bagi kami itu sudah biasa dilakukan, karena Rasul juga melakukan. Tapi bagi kaum Wahabi, Ustadz Yazid juga memberikan fatwa larangan mengumumkan kematian. Itu pertama. Dan yang kedua, melarang Syekh Yazid Jawas untuk beribadah di sisi kuburan. Bahkan mengatakan itu sesat, itu syirik, sama dengan menyembah kuburan. Yang lebih buruk, lebih dahsyat fitnahnya daripada menyembah berhala. Yang dipatwakan oleh Ustadz Yazid Jawas ini saya temukan di kitab karya
ulama sanjungan kaum Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu yang terdapat dalam kitab ini. Dalam kitab ini yang dipatwakan oleh Ustadz Yazid, dari sini sumbernya. Ini saya punya kitabnya. Ini karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi ketika beliau wafat, malah banyak jemaah-jemaah beliau atau bisa dikatakan murid-murid beliau, pengikut-pengikut beliau melaksanakan sholat di kuburan beliau. Ini kasihan. Syekh Yazid telah melarang, bahkan mengharamkan, membid'ahkan, mensyirikkan ibadah. Di sini dikatakan secara mutlak ibadah, dilarang sholat di kuburan. Ini secara umum. Sholat tidak dikatakan kecuali sholat jenazah, tidak dikatakan di dalam kitab ini. Tapi bagi kami hal itu sudah tidak jadi masalah, karena kami terkadang suka melakukan hal itu. Sholat jenazah di kuburan. Kenapa? Karena jelas dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin badama dupina fakabbara alaihi arba'an. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang melaksanakan sholat di kuburan setelah selesai dikubur itu jenazah. Jadi bagi kami sudah tidak asing. Tapi bagi kaum Salafi Wahabi ini jelas sesuai dengan fatwanya Ustadz Yazid bahwa itu perbuatan bid'ah, syirik, dan lebih fitnah daripada menyembah berhala. Dimasukkannya kepada menyembah kuburan. Makanya para pengikut-pengikutnya suka mengatakan kuburiyun kepada orang-orang yang berdoa, berziarah, membaca Al-Quran. Suka dikatakan kuburiyun. Tapi sekarang dilaksanakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ada yang lebih aneh lagi. Ada yang lebih aneh lagi. Beredar sekarang di media sosial ada sholawat Yazidiyah yang berisi pujian-pujian terhadap Ustadz Yazid Jawas. Kalau itu dilakukan oleh kami, itu pun kami tidak memuji-muji kepada siapapun, tapi yang dibaca oleh kami seperti karangan ulama-ulama, sholawat karangan ulama-ulama itu memuji Nabi, bersholawat kepada Nabi. Ini memuji-muji kepada Syekh Yazid Jawas. Makanya ini bisa disebutkan lebih parah daripada sholawat mumparijah atau sholawat nariyah. Yang dikatakan itu kan syirik. Syirik bagi kami yang suka membaca sholawat nariyah. Tapi ketika wafatnya Syekh Yazid Jawas,
langsung beredar ada sholawat Yazidiyah yang berisi sanjungan juga puji-pujian langsung terhadap Syekh Yazid Jawas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, entah ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang suka dilakukan oleh kami khususnya kaum Nahdiyin, bahwa itu telah dibuktikan kebenarannya. Yang tadinya suka dituduh itu syirik, itu bid'ah, ternyata sekarang diamalkan oleh kaum Wahabi. Itu membuktikan, Allah membuktikan kebenarannya apa yang suka diamalkan oleh